Oke, masih meneruskan tema komunikasi massa. Sekarang kita akan bahas soal faktor-faktor apa yang mempengaruhi reaksi khalayak terhadap komunikasi massa. Eh, Tentu Anda sudah mempelajari banyak teori kan di komunikasi di semester-semester sebelumnya, bahwa eh, media itu kan nggak selalu berpengaruh besar gitu terhadap manusia. Media bilang apa, belum tentu juga gitu kita akan setuju atau percaya. Meskipun sebelum-sebelumnya ada para ahli yang bilang media itu sangat berpengaruh. Nah, sekarang kita akan melihat faktor apa saja sih yang bisa mempengaruhi bagaimana orang khalayak, orang banyak itu bereaksi terhadap komunikasi massa, terhadap berita di televisi, di koran, di radio, di majalah, dan sebagainya. Kita akan lihat. Eh, di sini kita akan menghubungkan pendekatan antara motivasi dengan uses and gratification. Anda mungkin pernah dengar soal uses and gratification. Apa itu? Jadi gini, manusia itu selalu punya kebutuhan. Ketika kebutuhannya terpenuhi, tentu manusia akan senang. Nah, begitu juga dengan komunikasi massa. Manusia punya kebutuhan tertentu, ketika media massa berhasil memenuhi si kebutuhan itu, tentu orang akan kemudian mengkonsumsi media itu, mempercayai, menggunakan informasinya, dan sebagainya. Nah, uses and gratification kita kaitkan dengan motifnya. Jadi ada dua kelompok besar motif. Motif yang pertama kognitif. Masih ingat kan ya artinya kognitif apa? Kognitif itu kaitannya sama ilmu, kepala, otak, pengetahuan. Nah, motif yang berkaitan dengan kognitif adalah soal konsistensi. Nanti di pembicaraan soal psikologi komunikator, kita akan ngomong bahwa manusia sebagai komunikator itu punya sifat konsisten. Ketika ada sesuatu yang tidak konsisten, orang akan merasa bingung, cemas, nggak enak, nggak nyaman, galau, kalau istilahnya anak-anak zaman now gitu ya. Nah, ketika ada sesuatu yang nggak konsisten, ada misalnya gini, dia punya kepercayaan terhadap sesuatu A, itu bagus. Tapi kok pada faktanya ada banyak orang ngomong, tadi jelek. Nah, itu kan nggak konsisten, nggak sama. Kondisi itu menimbulkan konflik dalam diri seseorang. Nah, kalau ada konflik, kalau dia ngerasa nggak nyaman, galau tadi, maka apa yang dilakukan manusia? Dia akan mencari informasi yang tujuannya untuk menyamakan lagi bahwa keyakinannya sama dengan realita. Entah dia harus mengubah keyakinannya, atau ternyata keyakinannya bisa dipertahankan karena ternyata ada fakta lain gitu ya, yang tetap oke gitu ya, yang sesuai sama kenyataannya, sehingga semuanya tetap baik-baik saja, konsisten. Misalnya, seseorang ngerokok. Dia suka ngerokok, ngerokok bikin dia nyaman, bikin dia happy, dan sebagainya. Di satu sisi, kok dia nemu informasi bahwa merokok merusak kesehatan. Nah, itu kan jadi nggak konsisten. Saya suka, saya senang, saya nyaman, tapi ini kok bahaya. Nah, apa yang dilakukan orang? Dia cari informasi. Entah kemudian informasi yang ditemukan adalah bahaya banget nih, maka kemudian dia mengubah perilakunya jadi nggak ngerokok karena bahaya, ini kemudian jadi konsisten. Nggak ngerokok, kenapa? Karena infonya, faktanya bahaya. Atau sebaliknya, dia suka ngerokok, seneng, bikin nyaman, bikin happy, maka dia cari info yang bisa menguatkan kebiasaannya ini. Oh, ternyata di penelitiannya siapa ditemukan bahwa rokok itu sehat loh, Bu. Dia kan herba, Bu, ada bahan ininya. Oke, jadi itu konsisten, membuat dia konsisten dengan kebiasaannya. Dan dia nyaman dengan itu, enggak kok, tetap sehat kok, tetap oke kok, misalnya gitu. Atau dia cari informasi, ada orang yang hidup sampai ratusan tahun dan ternyata dia ngerokok. Jadi nggak masalah.
Nah, itu juga membuatnya jadi konsisten, jadi ngerasa tenang, tetap nyaman ketika ngerokok. Nah, itu nanti akan kita bicarakan di soal psikologi komunikator. Nah, cari infonya di mana? Cari info soal benar apa enggak keyakinan saya tadi, itu nyarinya di media massa. Maka orang kemudian mengkonsumsi media massa, bereaksi sesuatu terhadap media massa ketika dia butuh info, ketika ada konflik, ketika keyakinannya nggak sama-sama kenyataan. Kira-kira gitu. Yang kedua, atribusi. Orang butuh memahami sesuatu. Kok begini, kok begitu? Pemahamannya dapat dari mana? Dia carilah di koran, dia dengerinlah radio, dan sebagainya. Eh, Kategorisasi itu pengelompokan. Maksudnya gimana? Orang, manusia, itu suka mengelompokkan dirinya ke dalam kategori-kategori tertentu. Oh, dia golongan menengah ke atas, ini golongan menengah ke bawah, ini orang pinter, ini orang goblok, ini orang sukses, yang ini nggak sukses, dan sebaliknya. Nah, dari media, dia menemukan kategori itu. Maka misalnya, saya pengen masuk ke dalam kategori orang-orang sukses. Maka orang ini mencari informasi gimana caranya bisa masuk ke kategori itu. Lalu dia baca-baca kisah sukses, kisah perjalanan hidup orang-orang yang sukses, biografi, dan sebagainya. Gitu. Lalu setelah kategorisasi, objektifikasi. Objektifikasi itu membandingkan dengan faktor luar. Misalnya dia punya keraguan, dia punya kecemasan, dia merasa melakukan sesuatu, ini benar apa enggak ya? Ini oke apa enggak ya, dan sebagainya. Nah, dia butuh menyimpulkan itu dengan membandingkannya ke hal lain di luar. Di luarnya di mana? Nah, dari peristiwa-peristiwa yang dia baca di koran, dengerin beritanya di TV, dan sebagainya. Misalnya, kok saya ngerasa agak-agak gatel nih tenggorokan, gitu ya. Saya ngerasa badannya agak meriang-meriang, gitu. Ini kenapa ya, gitu. Terus dibandingkan dengan berita-berita di televisi, ternyata gejala-gejala itu adalah gejala salah satu, salah dua, gitu, gejala orang-orang yang terkena corona misalnya. Nah, maka itu akan membantu dia menyimpulkan, apakah yang saya rasakan benar, gitu ya, kena virus ini, apa enggak, gitu, dan sebaliknya. Jadi, uh, itu dia butuhkan untuk membuat kesimpulan. Atau, dia misalnya dikit-dikit ngambil uang perusahaan, misalnya ya, tapi ngambilnya misalnya sebulan cuma 500.000 lah buat beli-beli bakso gitu ya, traktir temen misalnya. Terus dia membandingkan dengan berita di koran, di televisi, bahwa ada koruptor yang sampai miliaran. Maka kemudian dia membuat kesimpulan, justifikasi. Berarti yang saya lakukan enggak lah, enggak apa-apa lah, orang cuma kecil misalnya gitu. Nah, itu kesimpulan. Tentu nggak selalu kesimpulan yang dibuat orang benar ya, tapi itu maksudnya media massa membuat orang punya pembanding, punya standar, punya ukuran yang kemudian membantunya membuat kesimpulan atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Gitu. Nah, ketika kebutuhan itu terpenuhi, orang akan menggunakan media massa. Sekarang kita masuk ke motif afektif. Afektif itu apa? Afektif itu soal rasa. Kalau tadi kognitif itu soal pikiran, ilmu, otak. Ini soal rasa afektif. Orang punya kebutuhan untuk ini, melepaskan ketegangan. Nih kayak orang ini nih, mungkin dia lagi stres di tempat kerja gitu ya, terus dengerin radio, terus bikin happy. Ada juga kebutuhan peneguhan, ganjaran. Kalau habis, nah itu tadi misalnya, dia habis dengerin radio, dia jadi happy. Happy itu kan ganjaran, happy itu kan reward, happy itu kan hadiah. Nah, karena dia dapat ganjaran, dapat hadiah, dapat reward, dia jadi senang gitu sama media massa.
Lalu ada ekspresif, mengungkapkan eksistensi diri. Kalau zaman dulu, mungkin sekarang juga banyak, di TV itu suka ada kuis-kuis gitu ya. Nah, orang kemudian berlomba-lomba daftar jadi pesertanya. Dalam rangka apa? Eksistensi gitu. Nah, ketika orang tercapai tujuannya eksistensi diri, maka media massa akan dia gunakan. Dia akan kena pengaruhnya komunikasi massa. Afiliasi itu apa? Afiliasi itu orang ingin merasa diterima oleh orang lain. Nah, misalnya gini, karena sering baca media, kompas.com, detik.com, dan sebagainya, orang jadi ngerti perkembangan dunia gitu ya. Terus ketemu orang baru, dengan gampang dia ngobrol apapun yang diomongin sama orang yang asing tadi, tapi nyambung gitu karena dia banyak baca media terus tahu gitu diajak ngomong apa ngerti. Nah, dari situ orang akan terpenuhi ini kebutuhannya untuk diterima oleh orang lain. Ketika kebutuhannya terpenuhi, business and gratification tadi, maka si media ini akan berefek, berpengaruh kepada si orang itu. Lalu di sini ada ego defense. Ini mirip-mirip sama yang saya contohin tentang rokok tadi. Ada perhatian selektif. Karena saya ngerokok, misalnya gitu ya, karena saya pengen nggak konflik, maka saya ini selektif. Saya kemudian memilah-milah berita hanya berita yang saya sukai. Berita-berita yang bahwa rokok bikin umur panjang, rokok menyembuhkan itu, rokok berguna untuk ini, dan sebagainya. Itu namanya perhatian selektif. Demi apa? Demi ini. Mempertahankan ego gitu ya. Ego itu kan saya maunya gini, saya sukanya ini gitu. Saya nggak mau berubah gitu. Maka dalam rangka itu dia mencari informasi tapi selektif, tapi dipilih-pilih yang sesuai sama dirinya, yang dia pas, yang dia nyaman. Gitu kira-kira. Itu tentang ini, faktor yang mempengaruhi reaksi khalayak terhadap komunikasi massa.